Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati pada mata kuliah metode numerik di pertemuan ke-10. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bab interpolasi. Sebelumnya kita telah membahas interpolasi linier yang menggunakan dua titik data. Seperti apa interpolasi kuadrat, kita akan membahas pada pertemuan ini. Interpolasi kuadrat merupakan interpolasi yang menghubungkan tiga titik data dalam suatu fungsi. Misalkan diberikan tiga titik data, yaitu x0, fx0, x1, fx1, dan x2, fx2. Bentuk umum interpolasi kuadrat adalah jika interpolasi linier kita beri lambang f1x, untuk interpolasi kuadrat kita beri lambang f2x. f2x sama dengan b0 ditambah b1 dikali dalam kurung x dikurangi x0 ditambah b2 dikali dalam kurung x dikurangi x0 dikali dalam kurung x dikurangi x1. Dengan b0 sama dengan fx0 dari data 1 ya. Lalu b1 itu sama dengan fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0. Sedangkan untuk b2 itu sama dengan fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 dikurangi x1 dikurangi fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0 dibagi keseluruhannya x2 dikurangi x0. Contoh untuk interpolasi kuadrat. Jika diberikan data pada tabel ini ya, ini ada 3 titik data. Nah, berarti dari tabel ini kita nanti bisa menentukan x0-nya apa, x1-nya apa, dan x2-nya apa. Tentukan nilai f2 dengan menggunakan interpolasi kuadrat. Bisa dilihat dalam tabel tersebut kan nilai untuk f2 ya itu tidak ada. Ya. Penyelesaian. Dari tabel di atas diperoleh bahwa x0 adalah data pertama, berarti x0 sama dengan 1. x1 adalah data kedua, berarti x1 sama dengan 4. Lalu x2 adalah data ketiga, berarti x2 sama dengan 6. Sehingga kita akan peroleh, ingat, rumus B0 sama dengan fx0, berarti sama dengan f1, yaitu 0. Selanjutnya B1, dengan memasukkan rumusnya, kita akan mendapatkan ya, nilainya adalah 0,4621. Jadi kunci dalam menghitungnya di sini adalah ketelitiannya ya. Selanjutnya kita akan menghitung B2-nya. Selanjutnya kita akan menghitung B2 ya. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita masukkan bahwa x0-nya itu 1 ya, x1-nya 4 dan x2-nya itu 6 ya. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai dari F6, F4, dan F1-nya. Sehingga kita akan memperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya ya, dengan alat bantuan hitung kita akan mendapatkan bahwa B2 sama dengan negatif 0,05187. Sehingga kita akan memperoleh, nah kita tuliskan dulu rumus untuk F2X-nya ya, yaitu B0 ditambah B1 dikali dalam kurung X dikurangi X0 ditambah B2 dikali dalam kurung X dikurangi X0 dikali dalam kurung X dikurangi X1. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung, yaitu B0, B1, B2. Ya. Selanjutnya juga kita masukkan X0 dan X1-nya. Ya. Sehingga kita akan mendapatkan fungsi F2X-nya adalah sebagai berikut. Kita diminta untuk menghitung ketika X sama dengan 2 ya. Jadi, kalian boleh menyederhanakan fungsi F2X ini atau langsung memasukkan nilai X sama dengan 2. Nah, di sini saya mau
memasukkan langsung, ya, karena mempersingkat langkah. Nah, ketika kita memasukkan F2 dalam kurung 2, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi X-nya kita ganti sebagai 2 ya. Nah, dengan alat bantuan hitung, kita akan mendapatkan bahwa F2 di titik X sama dengan 2 itu hasilnya adalah 0,56584. Interpolasi yang akan kita bahas selanjutnya adalah polinom interpolasi Newton. Polinom orde ke n itu akan memerlukan n plus 1 titik data. Berarti kalau orde ke 1 butuh 2 titik data ya. Orde kedua itu berarti perlu 3 titik data. Dan seterusnya. Nah, karena ini polinom orde ke n, kita membutuhkan n plus 1 titik data. Nah, yaitu kita namakan titik-titiknya adalah x0, x1, x2, sampai xn. Bentuk umum polinom orde ke n adalah, nah, dilambangkan ya, fungsinya adalah fnx, ya, itu sama dengan B0 ditambah B1 dikali dalam kurung X dikurangi X0 ditambah B2 dikali dalam kurung X dikurangi X0 dikali dalam kurung X dikurangi X1 ditambah bla 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 sampai ya ditambah Bn dikali dalam kurung X dikurangi X0 dikali dalam kurung X dikurangi X1 sampai, jadi kalau konstantanya Bn berarti kita mengalihkannya sampai dalam kurung X dikurangi Xn dikurangi 1. Kan kalian lihat kalau B1 konstantanya kan dikalikan X dikurangi X0 saja. Kalau B2 dikalikan sampai dari X dikurangi X0 sampai X dikurangi X1. Jadi kalau misal kalian tuliskan B3 berarti dikalikan apa? Dari X dikurangi X0 sampai X dikurangi X2. Ya, kalau B4 berarti dari X dikurangi X0 dikalikan sampai X dikurangi X3. Berarti kalau Bn, kita akan mengalihkannya dari X dikurangi X0 sampai X dikurangi Xn-1. Ya. Dengan, nah ini untuk B0-nya ya, sama dengan Fx0. Ini dinamakan beda terbagi hingga orde 0. Lalu B1, nah untuk B1-nya berbeda ya dengan, mohon maaf maksud saya lambangnya ya, untuk perhitungannya masih sama ya dengan interpolasi kuadrat. Hanya saja di sini B1-nya lambangnya adalah F kurung siku X1, X0. Nah ini dinamakan beda terbagi hingga orde 1. Sampai, nah ini Bn. Bn adalah sama dengan F dalam kurung X, Xn min 1 ya, koma, titik-titik sampai X0. Nah, untuk Bn ini dinamakan beda terbagi hingga orde ke n. Nah, bagaimana menghitung B1 sampai Bn? Nah, ini sebagai catatan. Nah, untuk menghitung beda terbagi hingga orde 1, ini ya. Jadi secara umum ya, jika kita mempunyai F kurung siku XI, XJ, itu akan sama dengan Fxi dikurangi Fxj dibagi Xe dikurangi Xj. Ya, ini secara umumnya. Berarti kalau beda terbagi hingga orde kedua, kita akan mendapatkan seperti ini. F dalam kurung Xi, Xj, Xk itu sama dengan ya, F kurung siku Xi, Xj dikurangi F kurung siku Xj, Xk. Dibaginya apa? Dibaginya Xi dikurangi Xk. Jadi ujung-ujung dari Xi. Kan di situ ada Xi, Xj, Xk. Ya, kita menghitungnya selisih yang ujung, yaitu Xi dikurangi Xk-nya. Nah, dari situ kan pembilangnya kan ada F dalam kurung siku ya, Xi, Xj. Dikurangi F kurung siku Xj, Xk. Nah, itu berarti untuk menghitung kurung siku pada pembilangnya itu menggunakan rumus beda terbagi hingga orde ke 1.
Nah, berarti beda terbagi hingga orde ke n, rumusnya adalah seperti ini, ya. F kurung siku xn, xn min 1, titik titik, x1, x0 itu akan sama dengan ya. F kurung siku xn, xn min 1, titik titik, x1 dikurangi F kurung siku xn min 1, xn min 2, titik titik, x0. Dibaginya apa? Kalau untuk penyebutnya kita kurangkan ujung-ujungnya, yaitu xn dikurangi dengan x0. Ujung-ujung titik datanya. Seperti itu, ya. Lalu selanjutnya, titik data yang dipakai tidak perlu berjarak sama dan fungsi tidak harus fungsi naik. Jadi ini sebagai catatan. Selanjutnya, semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik. Jadi errornya akan semakin baik. Sedikit ya, maksudnya errornya akan semakin sedikit. Hasilnya akan semakin baik. Selanjutnya, untuk mempermudah perhitungan dari. Nah, ini berarti menghitung B4 ya. Berarti kita untuk menghitung B4 kan kita membutuhkan perhitungan B0, B1, B2, dan B3 ya. Baru kita bisa menghitung B4. Nah, jika kita menggunakan rumus ini saja, otomatis kan penguraiannya akan sangat banyak ya. Nah, untuk membantu perhitungan ini, kita menggunakan tabel sebagai berikut. Nah, di situ kan berarti ada 5 buah data ya. Dari I sama dengan 0 sampai 4. Ada X0 sampai X4 dan juga ada Fx0 sampai Fx4. Nah, kita hitung terlebih dahulu adalah beda terbagi hingga orde ke satunya terlebih dahulu. Kalau orde ke 0-nya kan sudah ada ya, yaitu Fx0, Fx1 sampai Fx4. Untuk orde ke satunya berarti kita akan menghitung, nah ini ya, beda terbagi hingga orde ke 1, berarti F kurung siku X1, X0 itu dihitung dari data Fx0 dengan Fx1. Ya, kalian masukkan rumusnya, kita akan mendapatkan hasilnya. Kita tuliskan pada kolom F kurung siku X1, X0. Selanjutnya untuk menghitung F kurung siku X2, X1, berarti kita membutuhkan Fx1 dan Fx2. Ya, kalian tuliskan hasilnya pada kolom tersebut. Ya. Selanjutnya, untuk menghitung F kurung siku X3, X2, kita berarti membutuhkan data Fx2 dan Fx3. Selanjutnya, kalian masukkan rumusnya, kalian tulis pada kolom atau sel tersebut ya. Selanjutnya, untuk menghitung F kurung siku X4, X3, kalian berarti membutuhkan data Fx3 dan Fx4. Kalian masukkan rumusnya, lalu hitung, kita akan mendapatkan hasilnya dan tuliskan pada kolom atau sel tersebut. Selanjutnya, untuk menghitung beda terbagi hingga orde kedua, ya, salah satu contohnya untuk menghitung F kurung siku X2, X1, X0, berarti kan kita membutuhkan data dari F kurung siku X1, X0 dan F kurung siku X2, X1, sehingga kita akan mendapatkan hasil ya. Kalian masukkan rumus dari beda terbagi hingga orde keduanya, ya, kalian tuliskan hasilnya ke dalam tabel tersebut. Ya, selanjutnya kita hitung untuk orde ketiga. Berarti kita membutuhkan ya, misal untuk menghitung F kurung siku X3, X2, X1, X0. Berarti kan kita membutuhkan data pada kolom beda terbagi hingga orde kedua ya. Dalam hal ini kita membutuhkan F kurung siku X2, X1, X0 dan F kurung siku X3, X2, X1. Begitu juga untuk menghitung beda terbagi hingga orde 3 untuk F kurung siku X4, X2, X. Maksud saya
F kurung siku X4, X3, X2, X1. Itu caranya sama. Nah, yang terakhir, yang diminta, yaitu kita diminta untuk menghitung B4 atau F kurung siku X4, X3, X2, X1, X0. Itu kan berarti membutuhkan nilai dari perhitungan beda terbagi hingga order ketiganya. Seperti itu. Jadi dengan ada lihat tabel ini, kita akan mempermudah kita untuk melihat nilai-nilainya. Jadi ketika kita masukkan ke rumus, itu akan lebih mudah. Seperti itu. Contoh, diberikan beberapa titik data pada tabel berikut. Nah, ini ada 4 titik data ya, dari I sama dengan 0 sampai 3. X-nya berarti ada X. Di sini X0-nya adalah 1, X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 5, X3-nya adalah 6. Lalu Fx0 adalah 0, Fx1 adalah 1,386294, Fx2-nya adalah 1,609439, dan Fx3-nya adalah 1,7917595. Nah, kita diminta untuk menentukan taksiran nilai len 2 ya, dengan menggunakan interpolasi Newton orde 3. Berarti kita diminta untuk menghitung F3 ya. F3X itu berapa? Penyelesaian. Nah, kita akan menghitung ya dengan bantuan tabel ya. Kita tuliskan dahulu ya data awal kita, yaitu I-nya dari 0 sampai 3, X1-nya berarti itu nilainya ya pada kolom kedua, lalu Fxi-nya pada kolom ketiga. Ya, kita diminta untuk menghitung sampai order ketiga ya. Berarti kita akan menghitung terlebih dahulu beda terbagi hingga order ke-1. Ya. Nah, berarti kita akan menghitung F X1, X0 ya, sama dengan, nah kita masukkan rumusnya, berarti Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0. Kita masukkan nilainya, kita akan mendapatkan hasilnya 0,4620981133 ya. Jadi di sini ketelitiannya 9 angka desimal. Selanjutnya, kita akan menghitung F kurung siku X2, X1 ya. Berarti rumusnya Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita masukkan nilainya, hasilnya kita akan memperoleh 0,22311435 ya. Selanjutnya, berarti kita akan menghitung F kurung siku X3, X2. Ya, sama dengan rumusnya adalah Fx3, Fx2 dibagi X3, X2. Berarti ketika kita masukkan nilainya, hasilnya adalah 0,1823216. Ya. Berarti untuk beda terbagi hingga order ke n, maksud saya hingga order ke-1, kita sudah menghitungnya semua ya, karena kan datanya dari X0 sampai X3. Berarti kita sudah menghitung semua. Selanjutnya, setelah menghitung beda terbagi hingga order ke-1, kita masukkan nilai-nilainya kepada tabel awal yang sudah kita tuliskan. Ya, berarti kita mendapatkan F kurung siku X1, X0 adalah sebagai berikut. Lalu F kurung siku X2, X1 adalah sebagai berikut, dan F kurung siku X3, X2 dituliskan pada tabel tersebut. Nah, selanjutnya kita berarti menghitung beda terbagi hingga order keduanya, ya, order 2. Berarti yang pertama adalah F kurung siku X2, X1, X0. Kita tuliskan rumusnya, berarti kita membutuhkan F kurung siku X2, X1 dan F kurung siku X1, X0. Itu kan sudah kita hitung pada
perhitungan sebelumnya. Nah, kita lihat di dalam tabel ya yang sudah kita tuliskan hasilnya. Nilai-nilainya adalah sebagai berikut sehingga kita akan mendapatkan hasil negatif 0,597,386,583. Beda terbagi hingga orde 2 selanjutnya kita hitung adalah F kurung siku X3, X2, X1. Itu berarti membutuhkan F kurung siku X3, X2 dikurangi F X2, X1 dibagi X3, maksudnya X3 dikurangi X1. Nah, kita lihat pada tabel, nilai-nilainya adalah sebagai berikut, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah negatif 0,024195. Selanjutnya kita memasukkan perhitungan dari beda terbagi hingga orde kedua tadi ke dalam tabel awal. Ini adalah nilai dari F kurung siku X2, X1, X0, dan ini adalah nilai dari F kurung siku X3, X2, X1. Selanjutnya kita menghitung beda terbagi hingga orde ketiga, yaitu F kurung siku X3, X2, X1, X0. Dan ini adalah rumusnya ya, yaitu F kurung siku X3, X2, X1 dikurangi F kurung siku X2, X1, X0 dibagi X3 dikurangi X0. Kita masukkan nilainya, maka kita akan mendapatkan hasil 0,0078655416. Selanjutnya, kita isikan kembali hasil beda terbagi hingga orde 3 tersebut ke dalam tabel awalnya. Ya, sehingga kita akan mendapatkan tabel akhir seperti ini. Ya. Dari tabel di atas, kita akan memperoleh, ya, ingat untuk mencari rumus dari fungsi F3, ya, kita akan diminta untuk menghitung hingga orde ketiga, berarti F3X, kita akan membutuhkan apa? B0, B1, B2, ya. Nah, berarti B0-nya, ingat rumusnya adalah Fx0 sama dengan berarti 0 ya, dari tabel. Lalu B1 berarti sama dengan F kurung siku X1, X0 sama dengan dari tabel kita memperoleh hasilnya adalah 0,46209813 ya. Lalu B2 adalah F kurung siku X2, X1, X0 sama dengan dari tabel kita melihat hasilnya adalah negatif 0,597,386,583. Lalu yang terakhir B3 rumusnya adalah F kurung siku X3, X2, X1, X0 ya sama dengan, nah dari tabel kita memperoleh hasilnya adalah 0,0078655416. Sehingga kita akan memperoleh rumus, kita tuliskan kembali ya, rumus F3X-nya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, kita akan memperoleh hasilnya seperti ini. Ya. Ingat, dalam memasukkan nilainya, kalian harus teliti. Ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi, kita diminta untuk menghitung len 2. Len 2 dalam hal ini adalah nilai hampirannya adalah F32. Jadi, X pada fungsi F3X kita substitusi dengan 2 ya. Nah, dengan menggunakan alat hitung ya, bantuan alat hitung, ketika kalian memasukkan X sama dengan 2 ke dalam fungsi F3X ya, kita akan mendapatkan hasilnya adalah 0,6287685795. Seperti itu. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk ketelitian desimalnya belum seragam ya. Nah, untuk latihan-latihan soal nanti akan ditentukan ketelitiannya ya agar lebih seragam nilainya.
Latihan soal untuk pertemuan ini. Diberikan beberapa titik data pada tabel berikut. Nah, ini ya, I-nya dari 0 sampai 4 ya. Berarti XI-nya berarti X0, X1 sampai X4, dan FXI-nya juga Fx0 sampai Fx4. Kita diminta untuk menentukan taksiran nilai dari akar 2,05 dengan menggunakan interpolasi Newton orde ketiga. Nah, perlu diperhatikan di sini kita hanya diminta sampai orde ketiga. Ingat, untuk menghitung orde ketiga kita hanya butuh, ingat kalau orde ke n kita membutuhkan n plus 1 titik data. Nah, ini berarti orde ketiga kita membutuhkan 4 titik data saja. Kita lihat di soal ini ada berapa titik data? 0 sampai 4, berarti ada 5 titik data. Padahal yang kita perlukan hanya 4 titik data. Berarti, nah kalian bisa simpulkan sendiri, ada data yang tidak terpakai. Ya, kira-kira data yang mana? Silahkan kalian coba kerjakan. Ya, ingat, orde ketiga butuh 4 titik data. Misal diminta orde keempat, berarti ya kalian membutuhkan 5 titik data, dan seterusnya. Silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan ya. Jangan lupa untuk perhitungan ini kita menggunakan ketelitian 9 angka desimal ya, agar hasilnya lebih seragam. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah pengucapan maupun salah pengetikan. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.